Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini bakal lanjut lagi nonton anime yang judul Menabis season kedua episode ke 11 kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu si Rek ya berasa tuh Rek itu melawan si Faputa gitu kan. Faputa lagi ngamuk sekarang. Dan si Rek kan memang yang taunya adalah si Nanachi itu kan ada di dalam desa kan bahasanya. Jadi ya dia nggak punya pilihan lain untuk ngelawan Faputa gitu loh. Dan akhirnya kemarin juga ada sedikit flashback terkait dengan Faputa sebelum dia Faputa si Rek yang sebelumnya lah, Rek sebelum hilang ingatan gitu kan, sebelum ketemu sama si Riko gitu. Dan istilah kayak Haku dan lain-lain kemarin pokoknya benar-benar dapat banget. Dan menurut gua kasihan banget ya Faputa karena ya tadi istilahnya satu-satunya teman yang dia punya itu cuma dua, yang benar bisa dia ajak ngomong itu cuma si Rek. Dan Rek pun orang yang dia percaya banget, orang yang bahkan yang dia suka juga, bahkan sampai ngomongin kayak pengen punya masa depan sama Rek gitu ya bahasanya. Tapi ya tadi orang yang pengen ngebantuin dia dan itu adalah tujuan hidup dia gitu kan, maksudnya kan untuk hancurin desanya Irumyuui atau desa Narahate itu kan memang tujuan hidupnya daripada si siapa tuh namanya Faputa gitu kan. Tapi akhirnya orang yang menghalangi dia adalah orang yang dia suka, orang yang menjanjikan dia untuk ngebantuin dia istilahnya. Dan ya Faputa istilahnya ya demi tujuan hidupnya dia harus melawan si Rek gitu ya bahasanya. Jadi nah si Rek ini ya tadi dengan si Rek sendiri motivasinya memang udah jelas untuk untuk gini Nanachi, karena Nanachi kan ada di desa Narahate kan. Dia nilainya adalah Nanachi itu masih di bawah naungannya Belaf, yang padahal kan kita tahu semua bahwa Belaf itu sudah membebaskan si Nanachi lah ya kayak gitu. Nah gue penasaran nih kayak gimana, apakah nanti si Faputa ini bakal dead atau kayak gimana gitu ya. Tinggal kita lihat sih sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu. Apakah nanti Wazukian bakal ngelakuin sesuatu atau kayak gimana, soalnya Wazukian sama si Fueko ini belum dapat screen time nih gitu. Gue masih penasaran sih sebenarnya kayak gimana ya. Ya, langsung kita mulai untuk episode ke-11 dari Made in Abyss season kedua. Oke, episode 11 kita mulai saja. 1 2 3. Ya, jadi dia tuh cuma inget kayak perasaannya itu loh. Ya, meskipun dia nggak inget tapi perasaan itu tetap ada. hmm. Mirip kayak si Shu ya di Engage Kiss. hmm. Hmm. Iya, dan dia tahu Rek itu baik hati gitu ya, tapi di posisi ini ya si Faputa itu emang tujuan hidup dia gitu loh. Ya, dia masih baik banget padahal di posisi dimana ya dia bisa dalam bahaya gitu loh bahasanya. Jadi di satu sisi kayak kan dia di posisi itu kan si Rek itu nggak mau ngebunuh Faputa karena memang dia itu memang ya dilema gitu lah. Faputa sendiri kan memang demi tujuan dia gitu loh. Nah si Rek ini bingung harus milih yang mana. Ini bagus sih sebenarnya dari Medana bisa. Jadi lu bingung mau miak yang mana gitu lah. Alasannya atau motivasinya Faputa jelas, tujuan hidup dia gitu loh. Istilahnya untuk ngancurin desa Nerehate itu udah jelas, udah dijelasin dari semua episode sebelumnya gitu kan. Jadi kalau misalkan masih ada yang bingung dengan motivasi Faputa dan lain-lainnya, menurut gua harusnya emang udah tahu ya, bahkan kan di sebelumnya udah dijelasin gitu. Nah kalau si Rex sendiri kan memang dia tuh harus nyelamatin Nanachi. Jadi istilahnya di satu sisi dia harus ngalahin, tapi di sisi lainnya dia harus ngalahin Faputa untuk nyelamatin Nanachi itu. Karena dia nggak tahu kan kalau Nanachi itu dibebasin sama Belaf gitu. Nah terus intinya kayak gitu, dan dia harus ngalahin Faputa. Tapi satu sisi dia tuh nggak mau ngalahin Faputa karena dia itu tahan sama perasaan tadi, perasaan sedih, perasaan yang lainnya, dan dia tuh nggak mau ngebunuh Faputa. Maka dia bilang kan, kenapa aku bisa gimana aku bisa menghentikanmu kayak gitu. Dilema sih sebenarnya ya. Keren sih sumpah nih Medan Abyss asli dia. Nilai. Oke. Okay. Oh ya, ini si Riko ya. Nah. Oh siapa tuh?
Oh, Faputa. Oh, berarti Rek berhasil diiniin ya. Nyobain nih, masukin eh tapi ini ya dia. Oh, gila. Bener-bener fokus banget dia loh si Faputa ini. Nah, berarti siapa nih yang bisa ngetin Faputa, cuy? Kalau selain Rek. Nah, iya itu. Pertanyaannya jelas ya. Nanachi datang nggak ya kira-kira? Oke. In action lagi nih ya Faputa ya. Oke, Faputa mulai ngincer si Riko. Oh, didungin sama si ini Ganbu. Wah, Faputa kaget. Hmm, tidak akan kembali lagi kehilangan Rek Hakumu. Ya kan? Rek Haku yang ketiga itu adalah si Rek. Kan ada dua kan si Ganbu, Desainer HT sama ini. Ya, sedih. Oh, berarti udah ya berarti tahu ya dia. Iya, bingung nih, dia bingung dilema. Hmm. Oh, bahkan diriku sendiri. Dia mulai kayak dilema itu loh bahasanya. Makanya disebut kayak menipu diri dia sendiri. Ya, jadi ya dilema-dilema tadi ngebuat dia bingung sampai akhirnya ngebuat si Oke, siapa nih yang datang nih? Oh, siapa ini? Belaf. Belaf. Oh, bukan, Vazukian. Wait, Belaf. Bukan, Belaf kan ya? Wah, iya, Belaf. Let's go. Lah, Belaf bukannya udah hancur? Nanachi. Wah, gila. Gila Nanachi epic interest tuh. Gue cuma ngeliat Belaf ya dong, gue ngeliat Nanachi. Gila. Udah pakai topeng Gundam aja. Gundam ya. Keren nih. Tapi agak kontras sih warnanya, warna biru tapi dia tuh ini. Oh, bajunya enggak, bajunya warna biru juga. Oke sih. Wah. Wah, gila. Let's go Nanachi. Ya, dia gunain Belaf cuy. Salah satu pemakannya, iya. Maksudnya yang makan anaknya itu loh. Uh, sesuatu yang selama ini kusimpan baik-baik apa? Hmm, yang tidak bisa diambil. Apa? Hmm. Dia minta mau mati kah maksudnya si Belaf? Pemberian apa? Dia minta apa?
Gede mau ngasih apa, Cok? Asap. Oh, ingatannya kali ya. Oh iya ingatan. Kan si Bella kan punya kemampuan bisa nginin asap kan kayak waktu pas sama Nanachi. Akhirnya ingatannya itu bisa masuk ke Nanachi kan. Dia gunain itu juga ke si Faputa cuy. Semua ingatan Nanachi. Nanachi semua ingatannya si Irumyui ibunya gitu loh. Kan dia cuma mewarisi emosinya doang itu kan. Nah, ini ingatannya gimana nih? Ya, menentukan nilaimu sendiri. Maksud nilai itu adalah ya tujuan itu dia, harapan nilainya dia. Matamu sangat indah. Ah, gila. Jadi dia tuh kayak mewarisi ingatan daripada ibunya gitu, semua ingatan ibunya tadi kasih kepada si Faputa. Jadi dia tuh dan dia mendukung si Faputa itu untuk bisa apa tuh namanya? Hmm, hmm, iya. Kayak kayak Nanachi waktu itu. Tapi ini udah kestun dia. Istilahnya kita harus harus ngambil kesempatan gitu ya. Oh, sini ya. Mm-mm. Mm-mm. Semua kondisi telah terpenuhi. Ya, oke. Ya, hanya dia kayak bisa gunain telur itu kan. Hmm. Lebih tinggi dari manusia untuk menantang kota emas. Iya. Jadi saya si Nanashi tuh berusaha untuk berspekulasi tujuan daripada si Wazukian ya. Dan itu pasti berhubungan sama si Riko, menggunakan si Riko dan keinginan Riko itu sebenarnya apa? Hmm. Sudah kosong. Iya, karena waktu itu kan dia ngelindungin dari meteor kan? Meteor, hujan besi ya. Wow, udah gunain tubuh dia sendiri, cuy. Oh, jadi Fueko nih ya kayak kemungkinan bakal ngomong sama Fabuta kah? Oh, yang katanya Belaf. Menganggapnya sebagai siapa? Api. Hmm. Ya, tadi susah sih, sumpah. Gue tuh apa ya, kasihan sama Fabuta, Cok. Tapi saat di posisi lain
Nah, itu sih ini ya. Jadi sekarang dilema gitu loh. Tadi karena ingatannya si Rumyui yang dikasih sama Belaf. Balik. Oh, monster. Atau mungkin si monster. Oh, ini monster 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 lantai ke-6 kan? Lantai lapisan ke-6. Iya, kemungkinan monster sih feeling. Wah, kan bener ya monster feeling gua. Ya, monster luar ini. Modi. Oh ya ini si yang ya yang ini waktu itu. Gue lupa namanya apa. Iya itu. Yang mau saya wah gila udah diinvasi ya, udah masuk dia ya. Susah nih. Oke. Berarti sekarang master-master lo udah pada masuk semua ya. Karena tadi karena udah bolong. Terus gimana nih? Berarti apakah Faputa bakal ngelindungin Desa Nerhata sekarang? Wah gila ini bukan lagi ini cuy. Ini udah pasti hancur sih Desa Nerhata ya. Wah no. Iya, udah gak ada pilihan. Udah berakhir. Terus gimana ini? Wah, gila sekarang gantian ya. Sekarang Faputa itu ngidungin nih. Meskipun dalam konteks jangan merebut ya. Alasan hidup dan peranku tuh. Nah, ini pasti gue harus bahas ini aja tentang Faputa ini. Oh no, Faputa. Oke, let's go. Wow, gila. Bener-bener udah ini buat cuy. Ya, udah pada dibunuh-bunuhin. Oh, gila. Wah, udah langsung recovery cepet cuy. Oh no. Ya ini sadis banget anjir. Ini gore banget, gila. Wah, lat masuk dia. Ya digigit. Wah, dimakan dia. Mau masuk lagi lagunya yang waktu itu gila. Ini gila sih. Ini kalau udah masuk lagu ini udah sih sedih banget anjir. Ya tuh jangan rebut alasan hidupku. Itu maksud gua. Jadi kayak sumpah gue tuh kasihan sama Faputa gitu loh. Maksud gua kayak itu adalah alasan hidup dia. Semua yang dia punya itu cuma itu gitu loh. Iya. Yang ngerti kan maksud gua? Itulah bagusnya Medina Abyss anjir. Lu tuh dilema gitu loh. Lu nganggap semua orang di sini tuh punya motivasi dan gak salah gitu loh. Dan motivasi tuh kuat banget gitu. Maknari rek bangun rek. Oh si ini si saudara-saudaranya yang penimbangan. Oh dibantuin cuy. Wah langsung dihancurin sama si naga ya. Gila. Ini udah bener putus asa banget sumpah nih. Kaputa kasihan banget sumpah. Gimana anjir? Ya udah. Let's go. Siapa tuh? Oh dibantuin kah sama si ini? Oh Gabu. Wafex Gabu. Aduh gila Gabu. Ah sedih aja. Gila saat-saat terakhir pun dia tetap ngelindungin gitu loh.
Ya udah dia kehilangan semuanya, tujuan hidup dia dihancurin sama monster-monsternya, orang satu-satunya yang dia percaya. Hmm. Ah, akuku yang berharga tuh, gila. Aku itu kan keinginan yang ingin dilindungi kan kalau nggak salah ya. Gila kasihan banget Faputa anjir, gila, sumpah. Ah, Rek, let's go Rek, mana Rek? Tembak, tembak. Wow, udah kena Faputa. Oh iya udah kena dia. Berarti kayak udah ada Faputa dead kah di sini? Tadi si Wazukian kan ngebawa Fueko kemana tadi? Fueko mana? Oh ya dia kan abadi ya, sama sekali tidak bernilai. Siapa tuh? Yubi. Oh orang-orang desa Narhate. Oh dibantuin ya. Oh dibantuin cuy, biar bisa ini sembuh. Dikasih ini perwujudan nilai. Iya dikasih kasihin cuy. Adik bungsu. Menambah nilaimu meski tak tidak banyak. Hmm. Hmm. Jadi belajar sesuatu nih si Faputa. Peran. Iya. Satu hal yang lain gitu loh. Sebenarnya apa gitu loh, tujuan hidup dia yang lain gitu loh. Nilai. Ini dalam anjir artinya the fuck. Gila, gila. Jadi itu kayak penggambaran nilai kayak gitu-gitu loh. Iya ketahuan. Wah, let's go Faputa. Gila, Faputa back again. Oh, sudah agak-agak ini ya dia. Udah mulai berubah dia. Wow, Fueko. Ya itu menentukan perannya dia sendiri gitu, nilainya dia gitu lah maksudnya. Tanpa kenal takut. Wah, gila Faputa bakal gila one man ya, one man army. Wow, let's go. Wah, gila abis ya. Anjir. Udah mau gak seru gitu loh. Ini keren sih. Ini episode keren sih. Gila, Medan Habis bagus banget, gila dah. Gak nyangka gue. Gue tahu bagus gitu, tapi maksud gue semua kata-katanya itu kayak dalam deep gitu loh. Tentang apa tuh namanya? Tentang apa tuh namanya? Itu tuh tentang psikologi sebenarnya, jadi psikologi daripada si Faputa gitu loh. Dia mempelajari hal baru, padahal dia tuh cuma tahu itu adalah dia tuh berperan sesuai dengan tujuan hidup dia gitu loh bahasanya.
tujuan hidup dia dan, apa tuh namanya, apa yang dia perjuangkan dari awal gitu, dari lahir gitu ya bahasanya. Nah tadi si Belaf terus sama si, apa tuh namanya, si Belaf tadi kan saya menyadarkan si Faputa bahwa, apa tuh namanya, di akhir hidupnya dia dari hidupnya si apa sih, dari hidupnya pokoknya itu akan pokoknya istilahnya kayak si Faputa ini akan kayak menemukan nilainya dialah bahasanya. Ini maksudnya menemukan nilai dia itu maksudnya kayak hal lain daripada peran yang selama ini dia pikirin gitu loh. Dan hal lain itu adalah ya tadi, apa tuh namanya, apa tuh namanya, apa yang sebenarnya paling dia inginkan gitu loh. Apa yang dia temukan, apa yang dia pelajarin tadi istilahnya di episode ini. Itu gila sih maksud gua, nanti kita bakal bongkar semuanya istilahnya di pas to review. Ini bakal banyak banget. Istilahnya mungkin ya bisa jadi gua salah, mungkin something-something filosofis di dalamnya mungkin nggak terlalu bisa gua detailin gitu, tapi mungkin ini bagus banget asli. Gila sih anjir. Ini bakal gua ngomong panjang lebar anjing gila. Habis ya? Oke. Ya itu ya untuk episode ke-11 dari Medina Beast season kedua. Judul episode berikutnya itu adalah emas kayak gitu. Jadi di episode ini kan judulnya sendiri itu adalah nilai dan nilai itu merepresentasikan kepada si Faputa yang akhirnya menyadari nilai dia sendiri lah kayak gitu kan. Jadi kita mulai dari awal lah ya bahasanya. Apa tuh namanya? Di sini kita dimulai dari adegan yang episode sebelumnya di mana si Rek ini dia tuh sudah sebenarnya apa tuh namanya, dia tuh nggak ingat tentang masa lalunya tadi. Semua hal-hal penting, apa tuh namanya, dia nggak inget gitu lah bahasanya. Tapi dia tuh inget perasaannya itu. Ini bener-bener kayak kalau misalkan lu nonton Engage Case, ini terjadi juga sama Shu. Jadi ketika, apa tuh namanya, perasaan itu ada gitu, tapi ingatan itu nggak ada. Itu emang aneh gitu loh istilahnya. Itu mungkin teori atau kayak gimana ya, tapi memang terkadang, kalau dipikir secara logis ya bener, perasaan itu kan bener-bener kayak dari alam bawah sadar. Kalau ingatan kan kayak kayak satu hal yang pasti kayak di kepala gitu, kayak gimana gue ngomongnya ya, kayak misalkan gue suka sama, minuman gitu kan bahasanya, tapi gue lupa pertama kali gue minum ini tuh kapan, tapi gue tahu perasaan bahwa gue suka minuman ini, istilahnya kayak gitulah ya. Istilahnya kayak kayak hal yang lu suka tapi lu lupa lu suka pertama kalinya itu kapan, itu mirip-mirip kayak gitu penggambarannya. Meskipun lu lupa tapi perasaan itu nggak bakal berubah. Ya gitulah ya intinya. Di sini kita langsung mulai aja dari yang bagian awal-awal. Di sini saya orang-orang daripada Desa Rehate mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di luar ya, bahasanya dengan Faputa sama si Rek. Itu kan akhirnya di sini si Faputa ngebawa si Rek gitu kan. Dan akhirnya dia nyuruh salah satu ininya yaitu adalah si entar namanya siapa ya? Gue lupa ini yang namanya itu kayak waktu yang pas merkosa si Fueko gitu loh. Siapa namanya ya? Lupa gue. Mmm, kita cari, seperti biasa gue nulis anjir. Juroimoh gitu. Juroimoh dan, apa tuh namanya, di sini karena tadi kan Juroimoh itu kan adalah, makhluk yang diciptain sama si Irum Yui kan, bahasanya dari ingatan daripada si Fueko gitu. Jadi istilahnya ya si Juroimoh ini ya, tunduk kepada si Faputa, nurut kepada Faputa karena kan Faputa itu adalah bagian daripada si Irum Yui gitu kan, kayak gitu. Dan dia dan si, Fabutani nyuruh si siapa tuh, nyuruh si, Juroimoh ini untuk ngenahan si Rek kayak gitu. Nah di sini si Faputan nanya yang langsung ke Riko, "Kenapa Rek bisa melupakan semua tentang diriku?" Jadi si Faputan ini kan punya hak nanya lah ya bahasanya ya, karena maksud gua, pertama kali dia ketemu Rek tiba-tiba kedua kalinya ya bahasanya, jadi tiba-tiba dia nggak lupa lupa sama gua gitu, lupa sama si Faputa gitu kan, pasti ada penyebabnya gitu kan, maka dia nanya kepada si Riko. Yang kalau nggak salah si Rek itu ditemuin, sama si Rico itu kan waktu pas si Rek itu nyerang monster yang merah itu ya kalau nggak salah ya, di episode 1 kalau nggak salah. Dan si Rico kira pengen ngebangunin dia, akhirnya dikasih listrik gitu kalau nggak salah dan, tiba-tiba pas bangun dia udah lupa ingatan gitu loh. Gua nggak tahu istilahnya penyebabnya apa ya, Rek mungkin kalau lu inget bisa komen di bawah ya, istilahnya penyebab Rek itu hilang ingatan itu karena apa. Seinget gua karena listriknya si Rico apa ya kalau nggak salah, kalau kalau nggak salah ya, tapi apakah dia itu gara-gara, dia ngeluarin yang, tembakannya itu tadi, terus akhirnya waktu kan mau nyerang si yang siapa tuh namanya, yang monster yang, merah itu kalau nggak salah yang episode 1 season 1 gitu. Itu kemungkinan apakah gara-gara itu atau gara-gara alatnya si Rico itu yang kata dia akhirnya ngalihin listrik ke si Rek, gua nggak tahu juga sih ya. Ternyata sini nggak ada nanya ya, atau enggak si Rico sendiri pun juga nggak tahu alasannya gitu kan. Ya
Saya mau apa tuh namanya, apa yang diungkapin sama si Faputa di sini memang benar bahwa emang dia kan suka atau bahkan bisa dibilang hakunya dia itu adalah si Rek gitu loh bahasanya. Jadi kalau misalkan lu pikir kayak ini tuh cuma gara-gara perasaan cinta atau apa, itu lebih daripada itu. Karena haku itu sendiri kan di sini digambarkan penting banget. Suatu hal yang bener-bener penting gitu loh, tujuan hidupnya dia lah bahasanya. Hal yang bener berarti banget buat dia. Si Faputa ini punya 3 haku. Yang pertama itu adalah si Gabu, yang kedua itu adalah desa, Nerehate yang penggambaran daripada, Irumyui gitu ya, bahasa ibunya gitu, makanya itu haku kedua. Haku ketiga itu adalah si, Rek gitu loh bahasanya. Jadi istilahnya ini tuh udah lebih daripada, apa tuh, udah lebih daripada rasa cemburu, itu kayak lu itu kehilangan kehilangan, apa yang bener-bener berarti buat lu gitu loh. Dan si Faputa ini istilahnya menyalahkan Riko karena dia kehilangan, hakunya dia itu tadi gitu. Tapi di sini akhirnya si Faputa pengen nyerang tapi dilindungin si Riko dilindungin sama si Gabu. Nah si Faputa bingung kan istilahnya si Faputa ini saya udah bener-bener terbutakan banget nih karena tadi pertama, apa tuh namanya, di posisi di mana dia itu pengen menjalankan misinya dia, menjalankan tujuan hidupnya dia, tujuan dia tuh dilahirkan gitu ya bahasanya, untuk menghancurkan desa Nerhate, tapi orang yang akhirnya menghalangi dia itu adalah si Rek, orang yang merupakan hakunya dia gitu loh bahasanya. Makanya di sini dia pengen nyerang Riko karena untuk melampiaskan balas dendamnya tadi, karena akhirnya, membuat si Rek itu melupakan dia, bahasanya kayak gitu kan. Tiba-tiba di sisi lain itu adalah Gabu ini ngelindungin si Riko. Bingung dong, maksud gua kayak, lah si Rek udah ngelindungin udah apa tuh berusaha itu udah ngelawan dia gitu ya, bahasanya tiba-tiba si Gabu lagi. Aneh gitu kan, saya jujurnya ini pasti bakal confusing banget buat si Faputa cuy. Apa yang kamu lakukan gitu kan. Aku hidup untuk melindungi. Tuh, Tessa melindungi dia gitu kan, bahasanya kan, apa tuh namanya, dia juga bingung gitu loh, kenapa gitu kan, bener kan, maksudnya bener-bener confusing banget karena kalau jujur kalau jadi Faputa ya, kalau gue jadi Faputa, di posisi di mana gua udah punya kayak, apa, tujuan dan tiba-tiba tujuan itu dihalangi sama seseorang dan seseorang itu berubah karena seseorang lagi dan lu berusaha untuk nyerang seseorang ini dan satu saat seseorang ini tiba-tiba dilindungi sama seseorang yang nggak berarti buat lu juga, kan aneh gitu ya maksud gua. Bingung gitu loh. Dan ini belum masuk ke bagian paling confusing buat si Faputa nanti gitu loh. Ini udah awal-awal udah bingung. Jujur aja si Faputa ini udah mulai dilema di posisi ini, bingung dia kayak gimana, makanya dia nangis terus kan. Nah, kalau kamu menyakiti dia, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Jadi si Gabu itu menilai bahwa, apa tuh namanya, kalau apa tuh si Gabu itu menilai bahwa si, si Faputa ini bakal kehilangan, apa tuh namanya, suatu hal yang berharga lagi buat dia, yaitu adalah si Rek gitu kan. Karena si Rek ini kan memang sekarang itu kan, ada sangkut pautnya sama si Riko kan bahasanya. Jadi, apa tuh namanya, kalau dia ngebunuh Riko, maka dia bakal kehilangan Rek di posisi sekarang gitu loh, istilahnya. Nah, si Gabu akhirnya jatuh gitu ya bahasanya. Nah, di sini Riko ngomong kalau misalkan si robot itu selalu ngelindungin Faputa dan Faputa ini posisi lagi bingung nih. Maksud gua kayak, apa tuh namanya, bukan alasan sih, kayak satu hal yang, alasan kenapa si Gabu tuh ngelindungin si Riko itu adalah karena memang takutnya adalah si Faputa ini akhirnya kehilangan Rek nanti, karena Rek ini kan salah satu hakunya dia, satu-satu hal apa tuh, salah satu hal yang berharga banget buat dia gitu kan bahasanya, kalau dia ngebunuh Riko dia bakal kehilangan itu gitu, istilahnya. Makanya itu berusaha untuk melindungi si Riko ini gitu loh. Kehilangan si Rek ya bahasanya, si Faputa. Nah si Faputa ini lagi bingung nih kayak gimana nih, gua harus gimana gitu kan bahasanya. Nah, di sini mulai nih, mulai kayak dia itu mulai kayak, apa tuh, mulai kayak bingung, mulai kayak apa tuh namanya, apa yang gue lakuin ini salah gitu kan, mulai kayak mempertanyakan sebenarnya gue tuh harus ngapain gitu loh bahasanya, tujuan hidup gue itu kan untuk ngancurin Desa Nerhate. Desa Nerhate sendiri pun akhirnya dihalangi sama orang yang paling dia, hargai gitu ya, bahasanya itulah si Rek gitu kan, dan Rek ini berubah gara-gara si Riko gitu kan. Pas dia pengen nyerang Riko, mungkin untuk mendapatkan si Rek kembali gitu atau mungkin memang karena balas dendam aja, tiba-tiba diselamatin sama orang yang berharga lagi sama dia, yaitu adalah si Gabu. Jadi gue tuh harus ngapain? Jujur aja gue sumpah kasihan banget Saputra, Cok. Maksud gue kayak, ini udah bingung banget gitu loh. Lu tuh udah bingung banget lu mau harus ngapain sekarang. Maka dia tuh mempertanyakan tentang tujuan hidup dia gitu loh.
istilahnya. Dan, tadi sebelumnya si Riko sendiri pun, kan tadi kan si ibu-ibu kantin ini ngomong ya, "Bisa nggak sih di peluit putih itu ditiup lagi?" Dan dia bilang kalau Puska itu sudah kelelahan karena waktu itu kan udah ngasih kekuatan buat si, eee, siapa tuh namanya, kekuatan buat si Rex gitu kan, pastinya untuk ngelawan si Faputa sebelumnya. Nih, apa sebaiknya aku berhenti saja? Mulai, pokoknya dia tuh mulai kayak dilema, mulai kayak bingung, tuh, mana bisa berhenti begitu saja gitu kan bahasanya. Semua sudah berakhir, kami sudah menipu Rex, bahkan diriku sendiri. Jadi misalnya, apa tuh namanya, semuanya sudah berakhir, bahkan, apa tuh namanya, ibunya dia, semuanya kayak semua orang di sana, terus, orang yang bisa menipu Rex, bahkan diri dia sendiri gitu ya, Mas, ya. Pokoknya di posisi itu Fabu tadi udah bodo amat gitu loh, maksudnya kayak udah terlalu bingung di kepala dia, dan akhirnya sekarang di posisi kayak, "Udahlah gua bakal ngejalanin apa yang gua percaya sekarang," gitu loh. Udah. Iya tuh. Jadi sekarang akhirnya kesimpulan tadi mengerucut karena kebingungan tadi akhirnya semua itu mengerucut kepada ya udah semuanya bakal dihancurin aja, gitu loh bahasanya. Jadi, apa tuh namanya, tentang, ibunya tadi, tujuan dia yang awal gitu ya bahasanya, terus tentang si Riko, tentang, Rex itu ditipu sama si Riko dan lain-lainnya itu semua itu dia tuh bingung harus ngapain akhirnya ya semua itu harus, dihancurin. Jadi kesimpulannya si, Faputa adalah ya kesimpulan yang memang bisa dibilang kayak kayak lu itu kayak misalkan bingung gitu ya di antara milih, baju gitu ya bahasanya, milih baju atau milih makanan, ya udah pilih yang ini aja deh, kayak gitu. Tanpa mikir gitu loh bahasanya dan terbawa emosi gitu loh bahasanya. Kayaknya enak deh atau kayak gimana, atau mungkin kayak lu milih pilihan apa, lu bingung banget nih, bener-bener kayak lu berusaha untuk mikir, pusing, tiba-tiba apa tuh namanya, "Udah gini aja deh," kayak gitu. Jadi kayak terbawa emosi keselnya tadi karena capek mikirin, bingung dan lain-lainnya, udah bodo amat deh kayak gitu, perasaan, ngikuti perasaan. Nah, di sini juga si Faputu juga ngalamin hal yang sama gitu. Nah, tiba di sini diserang sama si Belaf. Nah, Nanachi datang dengan epic entrance gitu kan, bla 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 di sini. Tidak terlalu tomboy, gila Nanachi. Nih, maaf Riko. Oke, bla 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 di sini ya. Udah kamu jadi lawan terakhirmu, bla 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 di sini ya. Nah, pokoknya bla 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 di sini. Jadi di sini tuh si Belaf ini istilahnya pengen ngasih sesuatu kepada si Faputa gitu kan bahasanya dan si Faputa nganggep si Belaf ini karena dia tuh mencium bau ibunya dia gitu ya, baunya si Irumiui gitu kan karena adalah si Belaf itu kan, ngemakan anak-anaknya si Irumiui kan jadi baunya dia tuh ya bau-bau ibunya mirip-mirip kayak ibunya si Irumiui gitu lah bahasanya, itu ibunya atau si Irumiui gitu loh bahasanya. Iya kayak gitu, makanya dia nyerang si Belaf kan. Nah, si Belaf ini sebenarnya pengen ngasih suatu hal gitu loh bahasanya yang berharga banget. Saking berharganya bahkan aku sampai ingin menguburnya bersamaan dengan diriku, yaitu adalah ingatan dia terkait dengan ibunya daripada si Rumyui tadi. Karena kalau misalkan lu lu, lu coba, telaah gitu nanti di akhir-akhir di kanan-kanan nanti ada, di mana si Faputa itu ngelihat ibunya itu tuh kayak apa ya, dia tuh kayak menerima rasa emosi daripada ibunya, karena kan kalau misalnya lu ingat Faputa itu kan mewarisi perasaan bencinya dia, perasaan balas dendam, perasaan marahnya Irumyui karena anak-anaknya dia tadi kan istilahnya dimakan-makanin sama orang-orang yang akhirnya sekarang tinggal di desa Narehate gitu kan bahasanya. Tapi dia tuh cuma melihat ibunya tuh kayak gitu, kayak mewarisi rasa amarahnya dia gitu loh bahasanya. Makanya, ketika Faputa ini dia tuh ngelihat ingatannya si Belaf, nanti di kanan ya istilahnya, ngelihat ingatannya si Belaf, dia tuh jadi bingung dan itu adalah sisi lain yang dia nggak pernah lihat daripada si Irumyui atau ibunya sendiri. Karena yang dia tahu ibunya itu adalah marah sama, orang-orang di Sederhana HT karena, apa tuh namanya, dia tuh ngemakan anak-anaknya gitu loh bahasanya, rasa amarah itu yang dia kenal daripada ibunya, gitu loh bahasanya. Tapi dia tuh nggak pernah ngelihat sisi ibunya tadi atau Irumyui tadi yang tadi baik sama Belaf, terus dia senyum-senyum gitu ya bahasanya, itu sisi lainnya. Fapot itu nggak pernah mempelajari hal itu gitu, tentang ibunya. Sisi lain yang nggak pernah dia lihat lah. Dia menyiksa apa tuh namanya, ini satu-satunya yang tidak ini adalah satu-satunya yang tidak dia ambil. Sekarang aku mengerti. Oke, jadi di posisi ini si Belaf ini kemungkinan ngebahas tentang, apa tuh ngebahas tentang Irumyui ya bahasa. Jadi si Irumyui itu nggak ini satu-satunya hal yang tidak dia ambil
bahasanya gitu ya, bahasanya yang nggak diambil itu kemungkinan adalah ingatan atau asap tadi ya, asap yang, mewarisi ingatan tadi istilahnya karena itu kan, bisa dibilang kayak memberikan gambaran lah ya bahasanya, bahkan bener-bener kayak lu tuh kayak ngalamin sendiri gitu loh. Itu nggak diambil ingatannya tadi kemungkinan gara-gara, si Belaf ini berspekulasi bahwa memang bukan berspekulasi ya jatuhnya, memang mungkin seperti itu ya, di mana si Irumyu itu pengen agar si Faputa itu ngelihat hal ini, yaitulah ingatannya dia tadi gitu loh. Inget. Nih, terima pemberian ini, tuh dikasih asap. Nah, dia tuh ingat semuanya tuh tadi. Itu karena kan di sini kan dia menggunakan ingatannya Belaf kan. Jadi istilahnya, apa tuh namanya, itu ingatannya Belaf yang penuh dengan ingatan daripada si Irumyui gitu ya bahasanya. Dan Fueko juga di sini. Kayak bla 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 sih semua itu diliatin. Dan itu bener-bener masuk ke Faputa gitu loh. Sisi lain atau hal yang nggak pernah dia lihat gitu loh bahasanya. Karena kan emang selama ini dia taunya itu dari Romeo itu adalah ibunya gitu ya, bahasanya itu marah banget dan dia sendiri pun juga nggak mengetahui banget tentang ibunya gitu loh bahasanya. Makanya sisi lainnya gitu loh. Aku senang kamu berada di sisiku di saat terakhirku. Nah, ini kata-katanya di akhir takdirmu akan tiba saatnya kamu bisa menentukan nilaimu sendiri. Nah, di sini si Faputa ini masih kayak bingung gitu. Faputa ini sebenarnya masih masih ini loh, masih masih kayak di posisi kayak bingung dan gue tuh harus ngapain gitu kan, tujuan awalnya sekarang sudah kayak tiba-tiba kayak sudah hilang semua dan gue pengen ngancurin semuanya dan tiba-tiba Belaf datang ngasih ingatan gitu ya bahasanya. Dan ingatan tadi pun juga akhirnya apa tuh namanya bener-bener ngena banget dia karena dia baru tahu sisi lain ibunya itu gitu loh bahasanya. Kayak di sini istilahnya, Belaf akhirnya apa tuh, Belaf akhirnya ngasih, apa tuh namanya, kayak semacam dukungannya dia untuk si Faputa ya bahasanya, untuk terus maju gitu menikmati petualangannya dia tadi, setelah dia tuh menentukan nilainya dia sendiri lah ya bahasanya. Nah bla 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 sini ya, pokoknya akhirnya di sini pada kabur. Nah di sini nih salah satu pembicaraan yang cukup menarik ya bahasanya yang untuk Nanachi. Nanachi di mana di sini tuh bilang dia tuh berspekulasi terkait dengan tujuannya daripada si Wazukian. Nih. Untuk tidak meremehkan utusan dewa gitu kan, Basukian. Dialah yang memilih situasi ini. Memilih situasi itu maksudnya adalah yang membuat, Desa Nerehate semua itu adalah keputusan daripada si Wazukian gitu loh, ngemakan anaknya Irumyui, semua karma yang harus diterima sama Desa Nerehate gitu ya bahasanya itu tuh apa tuh namanya, semua itu adalah pilihan daripada si Wazukian gitu kan. Buayan hasrat, telur pengabul harapan. Anak-anak yang bisa menggunakannya, hanya anak-anak. Nah, dan tiga tiga daripada telurnya tadi itu ada di dalam si putrinya. Jadi bahasanya tiga tiga gua awalnya ngiranya buayan hasratnya itu yang ketiga. Jadi cuma ada satu buayan hasrat itu ada di dalam tubuhnya si Faputa gitu. Tapi kalau dari dialognya sini gua nggak tahu di subtitle benar atau enggak ya. Kalau tiga buayan hasrat berarti ada tiga telur di dalam dirinya putrinya. Makanya oh iya berarti benar ya mungkin tiga telur ya bahasanya. Gua awalnya ngiranya itu adalah telur ketiga. Telur satu, telur dua itu apa tuh namanya? Udah selesai lah bahasanya gitu ya gue pikir, baru akhirnya telur ketiganya itu adalah si Faputa gitu, tapi ternyata kemungkinan, ada 3 buayan hasrat gitu ya bahasanya atau telur pengabul permintaan tadi harapan, itu di dalam tubuhnya si, Faputa. Makanya di situ si Faputa itu punya 3 haku tadi ya, istilahnya kayak tiga 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 hal harapannya, 3 yang paling dia berharga lah, 3 gitu loh istilahnya. Makanya itu pelambangan mungkin dari 3 telur ini gitu. Perwujudan dari kekuatan keinginan. Kondisi telah terpenuhi. Maksudnya kemungkinan terburuknya. Oke. Mungkin saja Putri akan menolong dengan tujuan untuk mendapatkan hati Rek. Oke. Memberikan bagian dari dirinya pada Riko. Jadi apa yang akan digabungkan oleh kekuatan keinginan itu. Jadi bahasanya apa tuh namanya si Nanachi ini berspekulasi tentang apa tuh namanya semua kejadian ini tuh pasti arahan daripada atau bisa dibilang kayak kondisinya mungkin sengaja dibuat sama Wazukian gitu kan bahasanya. Dan apa tuh namanya karena si Faputa ini adalah pelambangan daripada 3 telur tadi gitu ya bahasanya,
Maka, apa tuh namanya, kan si Riko lagi terluka parah nih bahasanya sekarang gitu kan, lagi luka, gua nggak tahu, gua lupa lukanya kenapa ya, istilahnya dia diomongin sama Nanachi ini. Tapi yang jelas, si Faputa pasti nanti bakal ngebantuin itu dengan ngasih bagian tubuhnya dia gitu lah bahasanya. Nah, apa tuh namanya, apa yang akan dikabulkan oleh kekuatan keinginannya itu, maksudnya kekuatan keinginan daripada si siapa tuh namanya, untuk keinginan daripada si siapa, Riko gitu loh bahasanya kan. Karena kan, apa tuh namanya, si Faputa kan, punya telur tadi kan, mungkin kemungkinan bakal nyambung ke si siapa tuh, nyambung ke ini, nyambung ke Riko gitu. Hanya Riko yang berteriak ingin melanjutkan petualangan di ambang kematiannya. Di sini dia tuh si Nanachi tuh, apa tuh namanya, berusaha untuk, menelaah gitu loh keinginan daripada si Riko gitu loh. Karena kan memang satu-satunya orang yang bisa gunain telur harapan tadi adalah si Riko gitu kan. Bahkan waktu itu pernah di-spill sama Wazukian gitu sebelumnya. Misalnya si Riko pun pernah ngomong langsung sama Wazukian bahwa, "Lu pengen, pengen nyuruh gua buat pakai telur harapan kan?" Bahasa kayak gitu kan. Tujuannya ini maksudnya tujuan dia sebenarnya itu adalah tujuannya si, Wazukian gitu ya, menjadi lebih tinggi dari manusia, membentuk pasukan untuk menantang kota emas. Desa Riko, alat yang diwujudkan dari benih yang diberkahi, tuh Desa Riko. Tadi gua, agak miss tentang Desa Riko tadi. Jadi si Wazuken jadi si, Nanachi ini, dia itu, apa tuh namanya, berspekulasi bahasanya ya, di mana tujuan daripada Wazuken itu adalah membuat Desa Riko. Sama halnya yang terjadi sama desa Irumyui gitulah bahasanya. Karena kan kalau misalkan lo tahu pernah di-spill juga sama Riko waktu pas dia, ngomong depan mata, literally depan mata sama Wazukian, di mana, dia ngomong kalau Wazukian ini memang orangnya itu bakal melakukan apapun demi tujuannya dia gitu loh. Meskipun di posisi sekarang gue juga bingung apakah Wazukian sendiri bakal memilih jalan ke sana atau kayak gimana gitu loh. Apakah Wazukian bakal ngelakuin hal itu dengan tujuan yang sesuai dengan spekulasi daripada Nanachi gitu kan, tapi Nanachi pintar banget asli dah. Tapi yang jelas, intinya di sini Nanachi berspekulasi bahwa, Wazuki memiliki tujuan untuk membuat desa Riko dan, desa Riko tadi itu di dalam-dalam itu adalah pasukan-pasukan yang akan, disebut kayak menaklukkan, apa tuh namanya, menaklukkan, mmm, apa tuh namanya, kota emas bahasanya. Karena kan si Riko sendiri kan itu punya keinginan yang dalam banget gitu ya bahasanya. Mungkin itu ada hubungannya juga dan itu cuma hanya Riko di posisi ini yang bisa menggunakan telur harapan tadi gitu aja. Makanya, apa tuh namanya, mungkin, apa tuh namanya, keinginan Riko tadi adalah yang diincar sama Wazukian di posisi di mana kan kalau misalkan keinginan daripada si Riko berbeda gitu ya bahasanya dengan keinginan yang diinginkan sama Wazukian, akhirnya akhirnya terjadi bentuk desa Riko gitu ya bahasanya, itu bakal susah gitu loh mungkin ya, tapi gua nggak tahu juga ya. Gua nggak tahu sih apakah efek samping daripada lu, megang telur harapan gitu ya bahasa itu apakah bakal sama antara Irumyui sama Riko. Tapi yang jelas, apa tuh namanya, si Wazukan pengen agar Riko itu menggunakan telur harapan tadi, intinya kayak gitu dan akhirnya nanti jadi desa Riko gitu ya, desa Riko, dan akhirnya desa Riko tadi itu isinya itu adalah pasukan-pasukan yang nanti bakal, disebut apa tuh, bisa dibilang kayak menaklukkan kota emas. Karena harapan daripada si Riko sendiri itu adalah ingin berpetualang kan, berarti harapan tadi itu pasti bakal berpengaruh kepada diri dia ketika dia memegang telur harapan tadi. Berbeda dengan Irumyui yang di mana kan memang dia itu, apa tuh namanya, karena rasa bencinya dia sama orang-orang desa Nerehate akhirnya dia tuh mengurung, apa tuh, mengurung orang-orang tadi kan di dalam desa Nerehate gitu bahasanya, pasukan ganja gitu ya istilahnya dikurung di desa Nerehate sama si Irumyui, di samping itu dia sedikit demi sedikit mewujudkan keinginan terdalamnya dia itulah, ngelahirin anak, yaitu si Faputa gitu. Intinya sih kayak gitu pokoknya, penggambarannya adalah di sini kita tahu tujuannya Wazukian menggunakan Riko tapi sebenarnya itu ada spekulasi Nanachi kita masih belum tahu ya apakah ke depannya bakal spill atau enggak soalnya Wazuka sekarang bener-bener masih belum dapat screen time apa tuh namanya, bener-bener, apa ya, belum dapat screen time banget gitu loh, tujuannya dia gitu. Tapi itu kan kemungkinan terburuknya gitu kan, tapi kita tinggal lihat lah. Tuh, dia tipe orang yang melakukan apa yang perlu dilakukan, kayak gitu. Tuh, jadi saya di sini tuh si Nanachi itu bisa dibilang kayak karena ingatan yang dikasih sama si Belaf gitu ya, dipercayakan sama si Belaf gitu, si Nanachi ini karena bilang kalau, "Ya udah gua nggak bakal ngebiarin dia," maksud dia ini adalah Wasuken memilih jalan yang sama lagi, yaitu apa yang terjadi sama si Irumyui, untuk memilih jalan yang sama untuk terjadi sama si Riko gitulah bahasanya. Makanya si Nanachi berusaha untuk menghentikan Wasuken, kayak gitu.
Nah, di sini kan karena tadi kalau misalkan lu ingat si Wazuken tadi kan ngomong di sini kalau misalkan, dia tuh sudah nggak punya tenaga lagi karena tadi kalau misalkan lu ingat di episode sebelumnya si Wazuken itu kan menggunakan seluruh kekuatan dia tadi kan untuk melindungi Desa Nerehate dengan tangannya dia tadi kan, melindungi dari hujan besi ya kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah. Hujan api apa hujan besi gitu. Bukan kayak, memang benar gitu Mas, jadi ingatan yang dia dapat gitu. Aku jangan menganggapmu sebagai tuh. Nah di sini itu, si Irumyu itu mungkin nganggap si Belaf itu kayak bapaknya mungkin, iya nggak sih? Iya nggak sih? Bapaknya mungkin ya? Ya kayak bapaknya kemungkinan si Belaf ini. Nah jadi dia mulai kayak tadi, karena ingatannya dia mulai kayak goyah dan mulai kayak bingung, dia kayak, "Gua ini api," gitu loh, tapi kayak gimana gitu loh. Dari orang-orang yang telah kalian makan dan nisnakan. Itu hidup demi balas dendam, tuh. Dia nggak mau berhenti sebelum membakar semuanya. Itu tujuan dia, itu yang dia percaya dari awal. Tapi karena semua hal yang terjadi tadi, yang terjadi sama Rex, terus akhirnya yang terjadi sama, Gabu gitu ya bahasanya dan bahkan dikasih ingatan sama si siapa tuh namanya, sama si Belaf, dia mulai bingung di sini loh, mulai mempertanyakan. Nah, sih baru sih, apa tuh namanya, si semua monster-monster yang ada di luar desa Narehate akhirnya pada masuk nih ngebantai-bantain orang-orangnya tadi, gitu kan bahasanya. Nah, di sini si Faputa berusaha untuk ngelawan monster-monsternya tadi dengan apa tuh namanya, dengan, konteks dia itu menganggap bahwa mereka itu mangsanya dia gitu ya bahasanya yang, orang-orang di sini Narehate, maka dia tuh nggak pengen mangsa dia tuh direbut, gitu loh bahasanya. Yang bisa balas dendam ke mereka itu cuma gua itu yang punya hak gitu loh bahasanya. Jadi istilahnya, apa tuh namanya, ya mirip-mirip kayak villain gitu ya, di mana yang bisa ngebunuh dia itu cuma gua, lu kalau ganggu dia nih, awas aja lu gitu. Malah malah nyerang villain yang lain gitu, isinya kayak gitulah ya di sini, peranku tuh. Jadi, apa tuh namanya, ini tuh lebih dalam loh dibandingkan cuma karena rasa benci, ini tuh alasan hidup dan peranku gitu loh. Jadi si si Faputa ini ngancurin desa Nerhate itu bener-bener kayak kayak deep banget cuy, bukan karena emang dasarnya itu adalah rasa benci gitu kan, diwarisi sama ibunya, tapi itu semua itu karena itu menjadi tujuan hidupnya dia. Itu bener-bener dalam banget karena dan lu bisa apa ya, bisa kasihan banget sama Faputa karena semua yang dia tahu itu cuma itu gitu loh, istilahnya. Dan dia tuh hampir kehilangan itu semua dan dia tuh dilema makanya kan. Harapan ibuku. Seharusnya aku yang menghancurkan semuanya tuh, udah bingung harus ngapain, akhirnya ngelawan lagi, kalah bla 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 sampai dimakan makanan, tak ada yang tersisa untukku, bener dia udah bingung banget. Masuk ke lagu sedihnya nih gila sih. Emang apa namanya, osnya Medin Abis emang gila ya. Jangan merebut alasan hidupku gitu. Datang untuk membawa si kami. Kenapa aku menjadi merasa seperti ini itu. Bener maksud gua. Jadi kayak kalau misalkan lu tadi ngerasa mungkin kalau lu nonton nih anime dan episode ini ya maksudnya dan lu ngerasa kasihan sama Faputa, lu pasti ngerti lah nih si ibu-ibu kantin ini masih juga ngerasain hal yang sama juga gitu loh istilahnya. Di mana si Faputa itu memang tujuan dari awalnya dia itu adalah memang untuk ngebantai Desa Nerhata itu tujuannya dia gitu loh, motivasinya dia dan lu ngerti hal itu dan tiba-tiba semua hal itu jadi hancur gara-gara tadi ya, itu ada monster yang kira ngebantai Desa Nerhata padahal kan emang tujuan dia itu udah untuk hancurin Desa Nerhata kan. Tapi malah dia apa tuh namanya, malah ngebantuin Desa Nerhata untuk ngebantai monster-monsternya tadi gitu loh. Tuh ya, bahkan si ibu kantin ini berkeinginan untuk si Fapoten tuh kabur gitu loh. Tuh, bener-bener kasihan banget si Faputu bener-bener terpojok banget. Bahkan ketika ada saudara-saudara di depan mata dia diselamatin, dihancurin sama si naganya. Dia nggak bisa gerak, terus, pertolongan terakhir daripada si apa namanya, daripada si Fab Gabu ya, Gabu Gabu dihancurin juga sama si naga. Tidak ada penyesalan. Nih oke, nyebutnya sebagai Haku. Sangat disesalkan kita tidak bisa melihat alasan itu bersama-sama. Wow, hancur banget ya.
Nah, gitu, gue sambil nonton lagi ya adegan ini ya. Ini sedih banget sumpah. Hakuku yang sangat berharga. Jadi bahasanya si Gabu ini, Haku yang bener-bener, apa tuh, Haku yang berharga bagi dia itu adalah perjalanan dia bersama sama si Faputa, gitu loh. Kalau makanya itu satu-satunya Haku kan. Haku itu kan, untuk setiap orang tuh punya satu, kecuali si Faputa. Faputa punya 3. 3 tadi udah jelas ya, si Desa Nerhate, Desa Irumimi maksudnya, terus, Gabu sama si, Rek gitu, 3. Kalau si Gabu itu tuh perjalanannya dia bareng sama si Faputa, itu adalah Hakunya dia, gitu. Dan, si Rek, Hakunya tadi itu adalah si Riko, gitu loh. Harusnya ya bahasanya, apa tuh namanya, si Faputa itu kalau dia udah sadar hal itu, kalau si, Haku daripada si Rek itu adalah si Riko, kemungkinan si Faputa juga nggak bakal nyerang. Tapi kan Faputa itu terbutakan akan balas dendam dan kebingungannya dia kenapa Rek bisa berubah kan bahasanya, bahkan menipu disebutnya. Padahal, itu adalah hakunya dia gitu loh, hakunya si Rek. Itu nanti mungkin bakal dijelasin nanti di akhir-akhir kemungkinannya, tapi nggak tahu juga sih. Bla 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 di sini. Ini bener-bener gila kasihan banget, ampe bener-bener bener-bener udah terpojok banget dan tiba-tiba dia diselamatin sama orang-orang daripada desa Narehate gitu loh. Yang pengen dihancurin malah ngebantuin dia. Tuh, ngebantuin dia. Nah, aku mohon meski hanya kamu, tetaplah bertahan hidup, adik bungsu. Karena itu yang hanya ingin memohon bla bla bla. Oke, apa nih? Bisa menambah nilaimu meski tidak banyak. Yang ngomong ini sebenarnya para Narehate kan ya? Nih, jadi di posisi ini tuh si Faputa akhirnya mulai belajar nih ya bahasanya di mana, kenapa malah orang yang, padahal mereka tuh, dia tuh tahu gitu loh bahwa, apa tuh namanya, si Faputa ini tahu bahwa diri dia itu adalah berperan sebagai untuk memusnahkan para desa-desa Narehate ini, orang-orang Narehate inilah ya bahasanya. Tapi di posisi sekarang di mana ya tadi dia itu kayak dapat kayak doa-doa daripada orang-orang dari tuh narehate-narehate yang ngebantuin dia ini, terus tadi ada kata-kata daripada para narehatenya dan saudaranya daripada si, siapa tuh ini saudaranya tadi ya kalau nggak salah putih-putih tadi ya? Gua nggak tahu ya istilahnya, mungkin kalau tahu bisa komen di bawah. Tapi saya kata-kata itu adalah, mungkin meskipun ini sedikit, ini bakal bisa menambah nilaimu. Istilahnya nilaimu itu ya istilahnya kayak, apa tuh namanya, nilainya dia kan di sini kan nilai itu cukup berarti ya bahasanya. Penggambaran harapan di situ dianggapnya sebagai nilai. Karena kan kalau misalkan ini gue bisa jadi salah juga ya, ini mungkin spekulasi juga. Kalau misalkan lu inget kan penggambaran harapan itu kan sudah berganti ketika Desa Narehate itu kan, sudah menerapkan sistem nilai, kalau nggak salah. Jadi kan setelah Faputa lahir, Desa Narehate itu menganut, sistem nilai kan. Sistem nilai di mana nilainya itu dulu yang akhirnya membuat desa desa Narehate itu bertahan sampai sekarang meskipun tanpa telur harapan kan, karena telur harapan tadi kan dibawa sama Pakuta, tiga-tiganya. Jadi desa-desa Irumyu itu atau desa Narehate itu sudah kosong, nggak punya tenaga untuk menopang desanya, akhirnya menggunakan sistem nilai tadi. Makanya di sini penggambaran harapan tadi kemungkinan itu adalah nilainya tadi, mungkin gitu loh, mungkin. Istilahnya. Jadi nilai itu adalah harapannya dia, harapan yang dipilih sama si Faputa, gitu loh. Ini, sistem yang makanya tadi gue bilang ya, ini deep banget Medina Abyss, penggambaran kayak pergantian-pergantian kata mungkin seperti itu, tapi nggak itu yang gua dapat aja sih. Mungkin bisa jadi salah, mungkin kalau yang baca manganya mungkin lebih jelas atau kayak gimana, atau mungkin ini gara-gara subtitle kan berpengaruh juga ya, kadang-kadang subtitle lu agak aneh, dan akhirnya ngebuat gitu berspekulasi ke arah yang lain. Mungkin bukan nilai, tapi mungkin, artinya itu yang lain gitu, tapi nggak tahu juga. Nih di sini akhirnya, eee, ya ada tapi dia tuh nggak tahu banyak hal. Bahkan orang yang aku panggil Haku pun kayak si Rek, si Gabu, dia nggak tahu yang sisi yang tidak dia ketahui sama dia. Bahkan sisi ibunya sendiri tadi dari ingatannya tadi kan, kayak gitu. Jadi bener-bener, apa tuh namanya, yang dia percaya dari awal tuh adalah dia tuh menjalankan apa yang menjadi perannya dia, gitu kan, untuk ngancurin desa Nerehate dan membaskan dendam dan lain-lainnya tadi. Tapi harapannya dia tadi itu yang dia tuh nggak tahu gitu loh. Makanya ketika dia ngelihat apa yang bahkan yang dia pilih sebagai Haku sendiri gitu bahasanya, Hakunya dia sendiri itu ada si Rek dan Gabu dan ibunya sendiri gitu ya bahasanya, mereka itu punya sisi yang nggak diketahui sama si Faputa gitu loh bahasanya. Dan itu akhirnya ngebuat itu kayak belajar bahwa dia tuh bisa memilih,
nilainya dia sendiri atau harapannya dia sendiri, kayak gitu. Itu sebenarnya yang digambarin di sini mungkin. Peran menggerakkanku untuk memusnahkan mereka semua dan membebaskan ibu. Perannya dia gitu kan. Tapi rasa panas ini, apa sih ada sebuah nilai ini, makanya dia tuh mulai kayak mencari nilai kayak gitu. Nah mungkin tadi karena dia tuh ngemakan orang di desa Nerehate, akhirnya dia tuh kayak berubah bentuk gini loh bahasanya, kayak berubah bentuk jadi rambutnya kayak lebih panjang dan agak sedikit emas tuh ada rambut-rambutnya untuk menambah nilai daripada si, Faputa ini atau mungkin gua nggak tahu ya, nilai ini tuh dalam hal mungkin menambah kekuatan mungkin, maksud gua. Mungkin ini, apa tuh namanya, nilai ya harapan gitulah, gua ngerti gitu. Tapi mungkin di situ kayak efek daripada nilai tadi kan sistemnya gitu kan, dalam hal konsep sistem, si Faputa ini kenapa bisa jadi kayak sembuh dan akhirnya menjadi kayak mungkin lebih apa tuh dapat form baru ini ya bahasanya, itu tuh mungkin karena dapat dari nilai tadi. Karena kan mungkin kayak, kan tadi kan dikasih nilai ya bahasanya sama orang-orang di Narehate tadi sama Narehate yang nyelamatin Faputa tadi, kemungkinan itu yang berpengaruh kepada formnya Faputa yang sekarang. Dan itu ada di dalam sistem nilai. Mungkin kayak gitu kali ya? Cuman ini gue deep banget anjing, pokoknya nggak ngerti gue. Aku layak akan menemukan nilaiku sendiri. Let's go. Jadi si Faputa akhirnya sekarang character development gitu kan bahasanya, di mana akhirnya dia bisa menemukan nilainya dia sendiri atau harapannya dia sendiri kayak gitu. Gila sih. Ini yang diinginin juga sama si Fueko kan. Kalau misalnya lo ingat yang sebelumnya, Fueko tuh berharap di mana si Faputa ini menemukan harapannya dia sendiri lah bahasanya kayak gitu, bukan dari apa yang di perannya dia, apa yang dia apa yang dia ingin apa tuh apa yang diinginkan ke dia gitu, tapi apa yang paling dia inginkan, nilainya dia kayak gitu. Ya udah untuk episode ke-11 dari Made in Abyss season kedua. Ya tadi untuk Made in Abyss season kedua bener-bener bagus banget kalau menurut gua, episode ini bener-bener deep banget. Gua nggak tahu tadi apa yang gua omong itu bener atau enggak semuanya ya. Bahasa mungkin kalau lu tahu bisa komen di bawah aja. Tadi gua ngomong banyak hal dan apa tuh namanya, gua bangga sih ya bisanya apa tuh namanya, bisa menciptakan kata-kata itu ya meskipun gua tahu bener atau enggak gitu ya, meskipun tapi ini menggambarkan banget bahwa apa tuh namanya, seberapa bagusnya Made in Abyss gitu loh. Maksud gua kayak deep banget, kayak apa yang dialami sama Faputa itu complicated banget. Dan mungkin kayak kalau misalkan lu dapat tuh nggak dapat satu hal, mungkin lu bakal bisa jadi malah nggak suka sama Faputa. Misalkan lu nggak dapat mungkin dapat satu hal dari akhirnya lu malah nggak ngerti dan akhirnya malah ngedukung Faputa, ngancun di sana Nerehate karena lu kasihan atau kayak gimana. Pada posisi ini itu semua orang itu punya motivasi. Rek punya motivasi karena dia tahu Nanachi itu dia takutnya masih di bawah tangannya Belaf gitu ya, masih di bawah tuh, masih di naungannya si Belaf, makanya dia ngelawan Faputa. Faputa muda ini yang paling apa ya, Faputa ini yang paling motivasinya paling tinggi banget, dan sekali itu benar kayak ditampar oleh berbagai hal gitu ya bahasanya. Rex sendiri udah berubah gitu ya, suatu hal yang nggak dia ketahui, dan apa tuh namanya, Gabu sendiri tentang keinginan dia untuk Faputa agar bisa menemukan nilai dia sendiri. Terus ingatan daripada yang Belaf kasih, wariskan dari si Belaf gitu ya bahasanya. Dan kue tadi ada hubungannya juga, istilahnya mungkin si Irum Yui sendiri pun juga mau menginginkan agar si Faputa itu pun mendapatkan ingatannya si Belaf. Tadi kan Belaf berspekulasi ya maksudnya, atau kayak menilai bahwa kenapa si Irum Yui itu nggak ngambil ingatannya dia, kemampuan ingatan yang asap tadi loh bahasanya. Itu mungkin bisa jadi karena memang si Irum Yui itu ingin agar si Faputa itu mendapatkan ingatan itu tadi. Itu menjadi trigger daripada si Faputa untuk bisa mendapatkan nilainya dia sendiri, bukan terpaku pada emosinya daripada si Irum Yui tadi yang terwariskan kepada si Faputa. Dan akhirnya Faputa menjadikan hal itu menjadi tujuan hidupnya dia. Kayak gitu anjing, dalam banget cok, gila, gak ngerti gua. gua nggak tahu ngejelasin hal itu lu ngerti atau enggak, tapi memang ya itu maksud gua menggambarkannya kayak gitu. Dan akhirnya di akhir Faputa akhirnya mendapatkan karakter development terbesar ya bahasanya untuk Faputa, dimana akhirnya dia bisa yang namanya menentukan nilainya dia sendiri. Nilai sama dengan harapan, karena kan harapan di desa Nerehate itu kan dianggap sebagai nilai kan, kayak gitu. Karena kan setelah telur harapan tadi itu kan diambil sama Faputa, itu kan menjadi si Faputa gitu, 3 telur harapan.
dari kira di Descendant High itu menerapkan sistem nilai. Jadi nilai itu penggambaran daripada harapan sebenarnya. Mungkin, tapi bisa jadi itu cuma spekulasi gue doang. Mungkin kalau yang ngerti atau kayak lebih ngerti tentang something apa namanya? Something bahasanya di sini kayak penggambaran apa ya bahasanya ya? Istilah-istilah di bahasa apa? Gua nggak ngerti ya bahasa penulisan-penulisan yang memang deep kayak gini gitu. Itu mungkin lo bisa yang lebih dalam lagi mungkin bisa komen di bawah aja ya gitu ya. Atau mungkin memang di manganya lebih dalam lagi atau kayak gimana gua nggak tahu. Tapi guys itu benar bagus banget episode ini gila gitu ya. Ya itulah untuk episode ke-11 dari Medabi Season 2. Mungkin gua nggak tahu di 13 atau 12 episode, tapi yang jelas semoga berakhir dengan baik. Wazukian sendiri pun belum dapat screen time. Fueko sendiri pun juga masih dipeluk sama si Wazukian gitu. Tadi turun ke bawah karena si Wazukian sendiri udah kehabisan tenaga gitu. Nah, gua nggak tahu tuh si Wazukian apakah bakal benar-benar menjalankan rencana seperti yang dispekulasikan sama si Nanachi. Tinggal kita lihat lah nanti kayak gimana kayak gitu. Oke, segitu aja untuk episode ke-11 dari Medabi season 2 season kedua. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-12. Oke, sekian, terima kasih. Bye.